Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Raja yang hak dan yang nyata, yang telah memberkahi kita dengan iman dan keyakinan, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang terpilih semuanya, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai kajian Ba'da Subuh kali ini agar berkah dan bermanfaat bagi kita semua, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, uraian singkat sajian kitab Al-Hikam, Hikmah ke-75, Senin 24 Juni 2024, dengan judul Menggapai Cinta Tertinggi Allah. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah, Mal-arifu man iza asyar wajadal haqqa aqraba ilaihi min isyaratihi, balil arifu man la isyarata lahu linafaihi fi wujudi wantiwaihi fi syuhudi. Bukanlah orang yang arif orang yang apabila mengisyaratkan maka dia menemui atau mendapati akan Allah lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Bahkan orang yang arif itu adalah orang yang tidak ada isyarah baginya, karena fananya dia pada wujud Allah dan terhapusnya dia pada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian ini akan disampaikan dan dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Awang Abdul Razak. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmati wal fahmi wa wa'adana bi rahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Alhamdulillah liridho illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqasudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka.
ila hadrati mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Ibnu Athaiyah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Ibnu Ajibah wa jami' ulamaina nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karamatihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tidak mau, semua hikmah harus kita lalui dan harus kita baca. Walaupun ada hikmah yang dikata bukan kelas kita, tetapi kita namanya kita sedang belajar santri, harus dibaca, jangan dilewat. Terkadang kita menemukan hikmah yang mudah dan terkadang kita menemukan hikmah yang luar biasa. Hikmah ini sangat luar biasa. Judulnya pun Menggapai Cinta Tertinggi Allah. Jadi posisi kita saat ini adalah sedang menonton para arifin, para kekasih Allah yang mudah-mudahan kita pun dimampukan Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena kekasih Allah, karena waliullah, karena seorang arif billah, bukan orang yang tinggal di guha, tidak keluar-luar, bukan orang yang janggutnya panjang, bukan yang jubahnya panjang ngegangsar sampai sorbannya 3 meter, bukan yang pondok pesantrennya besar, bukan untuk kiai. Seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah, seorang waliullah, bisa dia sedang duduk di kantor, bisa dia sedang ngajar di sekolah, bisa dia sedang di pasar, bisa dia sedang ada di kebun atau di ladang di sawah. Itulah. Bahkan dalam nanti di hikmah berapa ada, daripada mencari Allah, susah mencari waliullah, susah mencari kekasih Allah. Kalau mencari Allah mudah, karena apa? Kalau itu makhluk pasti bukan Allah. Kalau dia ada yang menciptakan pasti bukan Allah. Karena Allah ada yang menciptakan. Nah, tetapi kalau waliullah susah dicari. Karena waliullah, kekasih Allah, disembunyikan. Kata mallahu awliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara manusia-manusia. Terkadang dia sedang kerja di luar negeri, terkadang dia sedang kedudukan, tidak ada yang menjadi jaminan kekasih Allah. Seorang kiai tidak menjadi jaminan kekasih Allah. Seorang apapun tidak menjadi jaminan dia menjadi kekasih Allah. Jadi yang menjadi jaminan kekasih Allah adalah orang yang arif billah. Oleh karena itu sangatlah bodoh orang yang mengatakan seorang waliullah, seorang kekasih Allah tidak akan mungkin dicapai oleh kita. Karena kekasih Allah itu ilmunya luar biasa. Ilmu tafsirnya, balik bade, balagoh, mantek, bayan, johar maktun, semua dia bisa. Bukan itu. Itu adalah untuk mencapai kita mengerti agama. Tetapi untuk menjadi kekasih Allah ada secara khusus. Itu Allah yang menentukannya. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kita sebelum menginjak ke bab ini, perlu kita luruskan. Karena kita akan menginjak ke bab-bab yang sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mal arifu man iza asara wajadal haqqu aqrabu ilaihi min isaratihi. Kata musannif pengarang kitab, seorang arif bukanlah orang yang menunjuk sesuatu
lalu ia merasakan dekat dengan Allah. Balil arifu man la isarata lahu li fanaihi fi wujudihi wa intiwaihi fi syuhudihi. Tetapi seorang arif billah sesungguhnya adalah mereka yang pada dirinya tak nampak petunjuk apapun, karena pandangan mata dan hati mereka sudah hilang, yang ada hanya Allah semata. Itu judulnya. Berarti di dalam hikmah ini kita harus mengerti dulu arif, al-arif, dan harus mengerti dulu isyarah. Karena di sini ada dua kata yang harus kita paham dulu. Satu kata arif, yang kedua kata isyarah. Yang pertama kata arif. Arif billah. Arif itu arafa ya'rifu. Maka ma'rifat billah adalah orang yang kenal dengan Allah, yang sudah mengenal Allah. Mengenal Allah pun di kelas-kelas. Ada yang arif kelasnya baru at-tafriqah. Ada yang kedua al-jam'u. Ada yang ketiga adalah jam'ul jama'. Tingkatan-tingkatan arif billah. Jadi arif billah itu seperti apa syaratnya? Syarat arif billah bukan seorang yang ketelar Quran, bukan seorang yang tahu paham hadis, tetapi syarat orang yang arif billah adalah bertauhid kepada Allah. Dia ngerti ilmu tauhid, dia ngerti ilmu akidah, dia paham tentang tauhid dan ketauhidan kepada Allah. Kenapa bertauhid kepada Allah? Dia paham dengan ketauhidan kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Karena kalau tidak paham, nanti jika dia sedang wirid misalkan, ada yang datang disangkanya Allah ntar. Betul nggak? Kita lagi wirid nih. Kita lagi wirid, lalu ada yang datang. Hambaku, aku adalah Tuhanmu. Udah, aku ampuni dosamu. Itu kan? Nah, terdengar oleh kita ada suara tanpa jirim. Ntar kalau kita tidak paham, kalau kita awam, disangka itu Allah. Padahal Allah tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak apa, begitu kan? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi penting yang pertama adalah al-arif billah, orang yang bertauhid, ngerti tauhid, ngerti tentang ketauhidan. Yang kedua, wasiqatihi billahi, dia hanya mengandalkan Allah. Yang ketiga, wa tawakkulihi, dia pasrah pada akhirnya kepada Allah. Dalam sesuatu apapun dia pasrah kepada Allah. Wa tafwidihi ilallah. Yang keempat adalah pasrah dari awalnya kepada Allah. Kalau kita sebelum melakukan perkara, kita memulai perkara, misalkan kita memulai perkara apapun kita yang akan kerjakan, kita pasrahkan kepada Allah, namanya tafwid. Setelah selesai kita pasrahkan kepada Allah, namanya tawakal. Pasrah juga sama. Tapi kalau di awal namanya tafwid, kalau di akhir namanya tawakal. Nah, itu seorang arif billah. Idza balagha darajatan tabna fiha iradatuhu fima yuriduhu Allah ta'ala fa huwa arifun kamil. Dan sifatan-sifatan arif itu adalah keinginannya lebur dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala, iradahnya lebur dalam iradah Allah, kudrahnya lebur dalam kudrat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak punya keinginan karena dia melihat iradah Allah. Dia tidak punya kemampuan karena dia melihat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Dia biasa seperti kita, bergaul seperti kita biasa. Oleh karena itu, Imam Fakhrul Razi mengatakan, kun zahiran ma'al khalqi wa batinan ma'al haqqi. Jadilah engkau orang yang zahirnya bersama-sama makhluk, muamalah bersama makhluk. Dia bekerja seperti makhluk biasa, mencangkul, dia pergi ke pasar, dia bisnis biasa, bergaul dengan orang-orang biasa, seperti hal layaknya orang bergaul.
wa batinan mal haqqi, tetapi hatinya bersama Allah, hatinya tidak pernah pisah dengan Allah. Itulah arif billah, itulah orang arif. Paham berarti ya? Arif itu begitu. Arif itu arafa, tahu. Jadi arif itu yang tahu ya, yang kenal dengan Allah dia. Yang kedua yang harus kita ngerti dulu adalah isyarah. Apa itu isyarah? Karena di sini tadi judulnya membahasnya mal arifu man idza asyara wajadal haqqu aqrabu ilaihi min isyaratihi. Seorang arif bukanlah orang yang menunjuk sesuatu lalu yang merasa dekat dengan Allah daripada isyarahnya itu. Isyarah itu kalau dipikir, kalau di ilmu fikih dalam ilmu hitbah, dalam seorang istri dilamar, misalkan seorang istri dilamar, istri itu dia perawan, beda dengan janda. Kalau perawan dilamar ditanya, Neng, mau nggak sama si AA? Itu si AA, ya kata bapaknya, si AA mau ngelamar Neng, Neng terima enggak? Nah, sukunul mar'ah ya dulu ala na'am. Kalau si perempuan itu diam, tetapi perawan nih, diam aja nggak ngejawab, ya dulu ala na'am, itu menunjukkan kepada mau, iya, jawaban. Jadi menunjukkan ke jawaban iya. Nah, itu adalah isyarah dalam ilmu fikih. Kalau isyarah dalam ilmu tasawuf, yang kita masuk di sini adalah isyarah dalam ilmu tasawuf. Tetapi beda lagi ya, kalau janda itu nggak begitu. Kalau janda itu dilamar sama laki-laki, dia sama orang tuanya, janda itu harus terdengar, harus menjawab. Kalau mau, tidak, gitu. Beda jangan perempuan, perawan. Kalau perawan itu diam pun dia sudah menjadi sebuah jawaban. Nanti adalah dipikir itu. Kalau ini sekarang di ilmu tasawuf, isyarah istinbatu asrarin tauhidin min waqa'iqil qaun wa ahdasihi, menemukan rahasia-rahasia Allah dari kejadian-kejadian alam, mengambil rahasia-rahasia Allah dari kejadian-kejadian alam. Itu isyarah. Contoh isyarah nih, punya sesuatu hilang, punya motor hilang misalkan, lalu kita pikir aja kenapa kok ini motor bisa hilang ya, tetapi ternyata kita punya motor, dulunya kita suka ke pengajian, gara-gara punya motor malah banyakkan jalan-jalan. Misal nih contoh, banyakkan jalan-jalan jadi ngaji hilang. Kita gara-gara punya motor bukannya semakin dekat kepada Allah, tambah semakin jauh. Dulu waktu belum punya motor, waktu maghrib itu sudah duduk di atas sajadah. Setelah punya motor pulang ke rumah jam 10, aprak-aprakan terus, berkelana jalan-jalan terus. Nah, mungkin Allah inginkan kita dekat dulu dengan Allah, sadar dulu bahwa Allah ingin kita sadar. Nah, itu namanya isyarah. Jadi isyarah itu adalah istinbatu asrari tauhidin min waqa'iqil qauni wa ahdasihi, menemukan atau mengambil rahasia-rahasia Allah dari kejadian alam. Jadi dari kejadian alam ini kita ambil, kita pikir itu isyarah namanya. Ada dagang rugi nih, isyarahnya apa? Ini isyarah kepada apa nih? Susah banget nih ketemu orang ini, isyarah apa nih? Kita udah udah tunangan dengan seseorang atau punya anak udah tunangan, tapi ternyata dengan tiba-tiba tidak jadi, isyarah apa ini? Nah, itu nama isyarah. Nah, orang arif ada yang baru permulaan, ada yang sudah pertengahan, ada yang sudah sampai puncaknya arifnya, mengenal Allahnya. Orang arif
Kalau dikatakan orang arif udah paham kita ya. Orang arif itu adalah orang yang mengenal Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, orang yang orang yang tafwid kepada Allah, dan orang yang dia di hatinya tidak pernah hilang Allah. Itu orang arif. Orang arif permulaan merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya, merasakan Allah itu lebih dekat ke dirinya dari segala sesuatu. Bahkan andai dia mengisyaratkan kepada sesuatu, ia merasakan lebih dekat kepada Allah dari isyarahnya itu sendiri. Nah, ini adalah arif yang permulaan. Di dalam rasanya Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada yang dekat. Nah, lebih dekat daripada yang dekat. Karena dia masih menganggap Allah lebih dekat dari segala sesuatu, maka disebut permulaan orang arif. Kenapa disebut permulaan orang arif? Karena masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Seseorang merasakan dekat dengan Allah karena ada sesuatu. Dengan masalah ini, saya merasa dekat dengan Allah. Nah, jadi ada Allah, ada masalah. Jadi ada masalah, ada Allah. Jadi ada selain Allah. Dekatnya dia bisa merasakan dekatnya dengan Allah karena ada sesuatu selain Allah. Nah, itu adalah arif permulaan, orang yang ma'rifat permulaan. Sudah mulai itu. Pertamanya begitu. Oh, sudah mulai. Sudah masuk ke kawasan arif billah. Baru kenal Allah kalau udah dikasih nikmat, baru kenal Allah kalau udah dikasih musibah. Sudah mulai itu. Sudah mulai kenal. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, arif billah itu sanuhu salah satu. Ada tiga keadaan orang yang arif billah itu. Yang pertama adalah arif billah yang derajatnya at-tafriqah. Yang kedua derajatnya jam'u. Yang ketiga derajatnya jam'ul jam'i. Yang pertama derajat at-tafriqah. Orang arif ia menyaksikan sesuatu itu milik Allah. Dan dia menyaksikan sesuatu itu lebih dekat dari yang dekat. Gitu. Jadi dia merasakan dekat dengan Allah, tetapi dia merasakan juga bahwa banyak yang ia rasakan. Semuanya ada, cuman semuanya tidak ada dianggapnya. Yang ada hanya Allah. Tetapi dia merasakan bahwa yang lain pun ada, tetapi yang ada sesungguhnya adalah Allah. Dia merasakan yang lain pun dekat, tetapi yang dekat sesungguhnya adalah Allah. Ini adalah at-tafriqah, derajat arif yang paling bawah, yang pertama. Nah, dalam surat Fatihah, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami menyembah. Ada Engkau, ada kami. Berarti masih ada aku, masih ada selain Allah. Dirinya masih terasa ada. Itu arif billah ibtida atau at-tafriqah. Satu. Kata ibu ini baru dengar ngaji-ngaji begini. Ini benar apa gimana? Ini kalau udah masuk YouTube ke dunia, Bu, masa lalawar ibu. Ya, jadi satu itu at-tafriqah. Yang kedua al-jam'u. Orang yang arif billah derajatnya al-jam'u. Bagaimana derajat al-jam'u? Bi ayyashhada al-asya'a billah. Dia menyaksikan sesuatu itu bukan hanya dekat, tetapi sesuatu apapun tidak terlepas dari Allah. Kalau tadi dia menyaksikan, dia merasakan, ruhaninya merasakan, sirnya merasakan, mata batinnya merasakan Allah dekat, lebih dekat dari sesuatu apapun. Yang pertama berarti kan masih banyak yang dia rasakan. Yang itu ada, yang ini ada, tetapi yang dekat itu Allah. Yang hidup itu Allah. Yang kaya itu Allah. Orang yang kaya, ya dia dikayakan.
Sesungguhnya yang kaya adalah Allah. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua udah naik lagi levelnya. Oh, yang kedua dia menyaksikan sesuatu itu tidak terlepas dari Allah. Semua makhluk tidak terlepas dari Allah. Malaikat tidak terlepas dari Allah. Bumi, langit, surga, neraka, manusia, jamadat, hayawanat, semuanya tidak bisa terlepas dari Allah. Apapun yang ada dalam alam semesta ini tidak terlepas dari Allah. Maksudnya tidak terlepas dari kudratnya Allah. Tidak lepas dari iradatnya Allah. Tidak lepas dari ilmunya Allah. Tidak lepas dari pengawasan Allah. Tidak lepas dari sifatnya Allah, tidak lepas dari kalamnya Allah, tidak lepas dari kebesarannya Allah, tidak lepas dari semuanya, tidak lepas dari sifat-sifat Allah, asma-asma Allah, semuanya. Itu yang dimaksud dengan tidak lepas. Nah, ini udah naik level lagi. Kalau tidak lepas dengan dekat, tidak lepas dengan dekat, berarti tinggian tidak lepas. Kalau tidak lepas itu dia selalu tidak akan lepas. Bahkan hidupnya pun karena Allah. Ya kalau tidak ada Allah tidak akan ada hidup kita. Begitu. Jadi kalau dia katakan, kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah dicontohkan, wa iyyaka nasta'in. Nah, itu sebutnya makom wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi dia melakukan apapun, dia tidak merasakan dia yang mampu. Sholatnya dia tidak merasakan dia yang sholat, yang bisa. Sedekahnya dia tidak merasakan dia yang mampu. Tetapi Allah yang memampukan dirinya. Allah yang membisahkan dirinya. Semuanya hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi yang pertama arif billah, yang pertama dia masih merasakan iyyaka na'budu, kami beribadah kepada Engkau. Jadi ada Allah dan ada kami. Nah, sekarang diperkuat dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ternyata ibadah ini tidak akan bisa kalau tidak ada pertolongan Engkau. Ternyata usaha ini tidak akan bisa mendatangkan untung kalau tidak ada pertolongan Engkau. Itulah orang dalam derajat al-jam'u. Dia tidak akan terlepas. Yang terakhir, hiya al-akmal, jam'ul jama', yaitu bi alla yashhada illallah. Yang terakhir, derajat arifin yang paling tertinggi adalah dia tidak menyaksikan apa-apa. Yang ia saksikan, yang ia lihat oleh hati, oleh mata hatinya, oleh sirnya, yang ia lihat dan ia saksikan hanyalah penciptanya dari makhluk. Makhluknya sudah tidak merasakan ada. Jangankan makhluk, dirinya pun sudah tidak merasakan dirinya ada, karena menyaksikan tenggelam dalam adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang kaya karena tenggelam dengan kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang mulia karena tenggelam dalam kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Dia tidak pernah bisa melihat ke pinggir pantai karena tenggelam dalamnya lautan. Tenggelam dalam suasana lautan. Yang ia lihat semua laut semuanya, tidak terlihat apapun. Inilah orang arif yang sangat tinggi kelasnya, paling tinggi. Nah, titel yang paling tinggi di dunia, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, titel yang paling tinggi di dunia, kalau pengen tahu derajat yang paling tinggi manusia di dunia adalah ma'rifat, arif billah, orang yang ma'rifat kepada Allah. Seperti tadi itu tuh. Karena saking tinggi derajatnya itu, maka sedikit manusia, sedikit orang-orang yang tertentu yang ingin sampai kepada ilmu ma'rifat. Makanya banyak orang yang pintar ngaji tetapi oleh Allah ditutup hatinya, tidak ingin dia mengkaji ilmu ma'rifat. Karena apa? Karena saking mutiara luar biasa.
Ada orang ngajinya pintar, ngaji Qur'annya pintar, ngaji biasa-biasanya, ngaji dohirnya pintar, tapi dia tidak mau. Seperti alergi dia mendengar ilmu torikoh, mendengar ilmu ma'rifat. Nah, karena apa? Karena saking langkanya. Tetapi banyak orang yang awam, yang Allah berikan hidayah, ingin mengkaji ilmu tentang kealahan, tentang ma'rifat, tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pilihan Allah. Orang yang mau ngaji hikam, pilihan Allah. Karena orang yang keras hatinya tidak akan mau ngaji hikam. Karena di dalam hikam itu kebanyakan menghajar hati kita sendiri, bukan menghajar hati orang. Begitu. Oleh karena itu kalau mengkaji hikam, kalau rasa kita ini melawan, kayak hati kita melawan, apaan itu? Emang kita mampu begitu? Apaan sih begitu? Emang kita bisa begitu? Nah, itu sebetulnya bukan kata hati kita, tetapi itu tabiat kita yang menentangnya. Oleh karena itu, kata guru saya mengatakan, kalau ingin hilang ilmu-ilmu gendam, ilmu-ilmu perdukunan, ilmu-ilmu pelet, ilmu-ilmu dogalan, ilmu-ilmu hitam, kalau ingin hilang, sering-sering duduk ngaji hikam, sering-sering duduk ngaji tauhid. Tidak usah perlu di ruqyah. Tapi di ruqyah bagus. Tetapi di ruqyah itu kadang-kadang dia sesaat. Tetapi kalau dia mengkaji ilmu-ilmu Allah tentang mengenal Allah, itu dengan sendirinya di dalam hati semua penyakit-penyakit akan keluar. Setan pun akan keluar. Tidak begitu menggoda orang yang sedang mengkaji ilmu marifat. Karena dia mengatakan, kata setan, kamu mau ngaji ilmu, ayo. Kamu belajar apa? Mau nalar Quran, ayo. Kamu mau pidato, pintar pidato, ayo. Tapi satu ya, yang jangan kamu kaji. Kamu jangan mengkaji ilmu mengenal Allah. Kenapa setan tidak mau manusia mengkaji ilmu mengenal Allah? Karena kalau manusia sudah mengenal Allah, setan tidak ada kesempatan untuk menggoda manusia tersebut. Ibadahnya tidak akan ria, ibadahnya tidak akan sombong, ibadahnya tidak akan ujub. Kan sombong, ria, ujub itu godaan setan. Kenapa tidak akan ujub dan ria? Karena orang yang mengenal Allah, dia tahu bahwa ibadahnya itu anugerah dari Allah. Keinginan setan, ibadah itu adalah keinginan kamu dan bisa kamu. Beda kan? Nah, begitu. Makanya bahagia anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk mengkaji kitab hikam. Sampai-sampai waqad qila inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah wa hiya ma'rifatullahi ta'ala. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang masuk ke surga itu, maka ia tidak ingin lagi masuk ke surganya, ke surga akhirat nanti. Oh, kata ibu, kata bapak, surga apa? Di dunia emang ada surga? Orang yang udah masuk ke surga di dunia sudah tidak ada keinginan lagi masuk ke surga akhirat. Surga apa? Yaitu wahya ma'rifatullah, yaitu surganya ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya mengenal, dalam mengenalnya. Itu diibaratkan seperti di surga. Kenapa dia sudah tidak ingin masuk ke surga di akhirat? Karena walaupun dia tidak ingin, udah pasti masuk. Begitu. Kenapa kita ingin? Karena takut nggak masuk. Begitu. Begitu. Ya. Dia kenal dengan Allah yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, apapun yang ia rancang, apapun yang ia rencana, kebanyakan selalu jadi. Kebanyakan ucapan-ucapan Arifin itu selalu jadi. Kebanyakan Arifin itu kalau disakitin, dia itu tidak pernah melawan, tetapi selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Karena selamanya ia berkehendaknya dan ucapannya itu kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dicontohkan nih, surga di dunia yaitu kemarifatan. Maksudnya seperti apa? Ada orang yang di dunia itu neraka. Orang yang di dunia itu seperti neraka adalah
Walaupun uangnya banyak, hartanya banyak, tetapi pikirannya itu sulit, susah. Di rumah udah kayak neraka, sama keluarga, sama anak, sama istri, sama keluarga itu ribut terus. Gersang hatinya. Memang banyak hartanya tapi hatinya gersang. Tetapi ada manusia yang di dunia seperti di surga. Dia tenang hatinya. Dia kalem hatinya. Karena ketenangan dia, kesenangan dia bukan bersama dunia, tetapi kesenangan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan orang arif dan orang bukan arif, perbedaan orang-orang yang marifat dengan kita-kita, bedanya dikit aja. Bukan, kalau orang marifat itu, orang arif itu bukan yang diam aja di dalam guha, diam aja di dalam kamar, bukan guguyubugan pakai jubah. Itu mungkin orang arif itu janggutnya panjang, jalannya pakai jubah kuku duyutan kalau kata bahasa Sunda. Bukan begitu. Atau tidak gaul, orangnya diam aja di rumah. Bukan begitu. Justru orang-orang yang awam yang masuk ikut pelajaran begitu tetapi tanpa ada bimbingan jadi salah. Setelah masuk satu pelajaran bimbingan kok jadi gaul dia, katanya ilmu apa yang dia pelajari, itu karena salah. Bukan begitu orang yang ma'rifat itu, orang yang arif billah itu, tapi sama ikhtiar, sama ke sawah, sama ke kantor, sama dia menjadi seorang pejabat, sama dia menjadi seorang bekerja melayani masyarakat atau mengajar, sama ikhtiar, sama jualan, sama. Tetapi yang membedakannya adalah lakinnahu ityanu amalin ma'ad dunya wa asbabiha wa yara nafsahu ma'allahi ta'ala. Tetapi yang membedakannya adalah walaupun badannya sedang dengan dunia, walaupun badannya sedang di pasar, sedang melayani manusia, tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ada di dalam hatinya, bagaimana agar dunia itu menjadi jalan mencapai ridhonya Allah. Sehingga sifatan orang-orang arif, sifatan orang-orang yang belajar ilmu ma'rifat, bagaimana caranya dia bisa membantu orang lain, bagaimana caranya dia bisa menjadikan jalan manfaat dari Allah untuk orang lain. Jika ia mengenal seseorang, bagaimana caranya agar diri ini bisa bermanfaat dari Allah untuk dia. Kalau yang bukan ma'rifat terbalik. Begitu kenal orang, nah, bagaimana saya supaya saya bisa memanfaatkan dia. Beda kan? Bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan orang dengan bagaimana kita bisa menjadikan jalan manfaat dari Allah untuk orang lain. Beda tidak, Ibu? Halo? Masih ada? Ya. Oh ya. Oh, nah. Halo, ya. Halo Bandung, Amerika, halo Amerika. Ya, Belanda ada, siap. Lanjut. Jadi itu yang membedakannya. Yang membedakannya, jangan sampai udah masuk RFM, lagi belajar ilmu ma'rifat, nggak keluar kamar, diam aja di kamar sampai bulukan, gitu. Bapak-bapak sampai janggutnya panjang, Pak Basuki misalkan sampai janggutnya sedada, nggak keluar kamar, diem aja. Jangan, bukan begitu. Nah, Pak Sugeng misalkan nggak biasanya ke sawah, nggak ke sawah-sawah. Kenapa emang? Udah masuk grup LFM, lagi ngaji ilmu marifat. Wah, kesasar itu, bukan begitu. Tetapi yang menjadi tolak ukur seorang hamba Allah adalah yang marifat adalah bagaimana dia, yang membedakannya adalah kalau orang-orang biasa bukan orang-orang marifat, mengenal orang lain itu, mengenal kita masuk, misalkan contoh, kita masuk ke grup ini, dia berpikir bagaimana kita memanfaatkan orang, bagaimana supaya dia bermanfaat untuk saya, bagaimana supaya dia bermanfaat untuk saya. Nah itu. Tetapi kalau orang yang arif billah, orang yang sudah mengenal Allah, karakternya bagaimana supaya dirinya menjadi jalan manfaat bagi
orang lain. Apakah dengan hartanya, atau dengan pikirannya, atau dengan keilmuannya, atau dengan tenaganya. Itulah yang membedakan antara orang marifat dan bukan marifat. Rasulullah orang pertama marifat pada Allah Subhanahu wa taala. Kun dohiran mal khalqi wa batinan mal haqi. Jadi kesimpulan kata Imam Pahuroji, jadilah kita orang yang bersama makhluk bergaul dalam dohirnya, wa batinan mal haqi, tetapi jagalah batin kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rasulullah, kalian ingin tahu mayit yang hidup? Kepada sahabat. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, emang ada mayit yang hidup? Ada. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah menunjuk ke sahabat Abu Bakar Siddiq. Kenapa sahabat Abu Bakar Siddiq dikatakan mayit hidup? Karena dia berjalan ke pasar, berjalan kemana-mana pun, dia seperti halayak orang biasa. Tetapi dia mati hakikatnya, mati rasanya, karena rasanya dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu. Kenapa kita latihan dalam hati Allah, Allah? Apa itu? Untuk melatih agar kita belajar hingga sampai ke situ. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau emang dari dulu ada ini pelajaran seperti ini, marifat, arif begini di zaman Rasulullah. Loh, di zaman Rasulullah mana ada istilah-istilah begini? Karena para sahabat langsung ke Rasulullah bergurunya, belajarnya, langsung bisa merasakan, dituntun oleh rohani Rasulullah. Seperti ibu-ibu, mana ada zaman Rasulullah, ini apa ini? Mad Tobi'i, Madlin, ini apa? Mad Adil Sukun. Nah, itu kan setelah zaman-zaman kesini. Kenapa para sahabat tidak mengaji ilmu tajwid, ilmu itu? Karena yang ia dengarkan langsung dari Rasulullah dan ia praktekkan. Benar praktiknya. Kalau kita kan tidak tahu. Oleh karena itu adalah kitab-kitab para ulama. Termasuk ini pun begitu. Ini adalah sifatan-sifatan para sahabat, sifatan-sifatan Rasulullah yang dalam akidah beliau seperti ini. Masya Allah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Luar biasa hikmah ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.